Jadi menarik ya. Ini nih saya juga memang nggak terlalu mendalami soal ini karena mungkin Wiwit dia background-nya memang hukum internasional, jadi Wiwit lebih paham soal ini. Makanya saya juga belajar nih. Tadi Wiwit bilang ada 5 negara yang boleh dia itu untuk punya senjata nuklir karena dia itu adalah negara-negara yang nanti bertugas untuk melucuti senjata, begitu ya? Ya, 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 begitu ya. harusnya begitu. Ya, ya. Ya, tapi dasarnya apa? Kenapa 5 negara itu? Dan maksudnya apakah kita bisa menjamin 5 negara itu tidak akan menjadikan privilege yang diberikan malah untuk untuk kepentingan negaranya sendiri gitu? Ya, pertanyaan semacam itu memang jamak ya terjadi dalam hukum internasional ya. Ya itulah rezim hukum internasional ya, namanya juga internasional gitu, bukan nasional gitu. Di mana kedaulatan atau sovereign gitu bukanlah milik dunia internasional karena kedaulatan itu hanyalah milik negara. Siapa sih yang berdaulat? Negara. Siapa yang berdaulat? Indonesia. Siapa yang berdaulat? Inggris. Siapa yang berdaulat? Prancis. Tapi nggak ada kedaulatan yang yang berlaku universal gitu, bahwa kedaulatan itu adalah milik seluruh negara secara persatuan, nggak ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita menandatangani suatu perjanjian internasional dan menjadi negara pihak, maka sebenarnya kita tuh seolah memberikan separuh dari kedaulatan kita untuk digadaikan menjadi kedaulatan bersama gitu. Nah, tapi itu dalam tanda kutip ya, karena pada dasarnya kedaulatan hanyalah milik negara. Bisa nggak sih dijamin negara-negara yang 5 itu untuk memang benar gitu kan melakukan disarmament, yaitu pelucutan senjata? Nggak ada yang bisa menjamin siapa gitu, nggak ada. Ya komitmen saja gitu. Nah, komitmen saja, tetapi kalau misalnya tidak melakukan ya pasti akan membuat kerugian buat dirinya sendiri maupun untuk yang lain. Jadinya ke ilmu hukum yang lain, bukan ilmu hukum yang lain, disiplin ilmu yang lain, yaitu hubungan internasional gitu kan. Ada kooperasi atau hal-hal lain gitu yang kemudian terganggu karena ketidakpatuhan gitu ya. Nah, tetapi itu bukan ranah hukum internasional, melainkan hubungan internasional. Nah, soalnya gini, di dalam rezim hukum internasional ini ada asas yaitu Pacta Sunt Servanda gitu, yang berarti perjanjian itu mengikat kepada negara yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Nah, bagaimana sih kita itu atau negara itu bisa mengikatkan negara kepada perjanjian internasional itu? Nah, kita itu kan punya undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kita cuma tahu biasanya itu adalah pengesahan itu berupa ratifikasi gitu. Jadi kalau kita meratifikasi suatu perjanjian internasional maka berlaku kan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kita mau meratifikasi belum tentu perjanjian internasional itu berlaku. Kenapa? Karena di perjanjian internasional itu ada klausul gitu. Bagaimana caranya bisa mulai berlaku ini perjanjian internasional gitu. Nah, misalnya 150 negara sudah meratifikasi, nah maka itu berlaku. Nah, itu baru. Nah, ketika kita menandatangani dan kemudian kita itu meratifikasi dan kita nomor 120 gitu ya, maka perjanjian internasional itu belum berlaku juga gitu kan. Kenapa? Karena berlakunya nanti 150 kalau udah negara itu 150 negara yang menandatangani atau meratifikasi gitu. Jadi tergantung pada klausul-klausul yang disepakati oleh negara pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian internasional itu gitu kan. Nah, menariknya pengesahan itu ada 4 berdasarkan Undang-Undang 24 2000 tentang perjanjian internasional itu. Pertama itu ratifikasi. Perbedaan itu. Ratifikasi itu kalau kita negara, katakanlah Indonesia, negara ikut menandatangani perjanjian internasional itu. Kita ikut menandatangani, kemudian kita mau mengesahkan, kita ratifikasi. Nah, ada juga yang kita itu tidak menandatangani, tetapi kita mau mengikatkan diri nih gitu. Kok kita mau sih mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional itu? Ya karena kita merasa perlu gitu kan. Kita merasa adanya benefit dari mulainya kita bergabung dengan perjanjian internasional itu. Nah, itu namanya aksesi gitu kan. Jadi aksesi itu kita tidak menandatangani, sign gitu, tidak menandatangani perjanjian internasional, tetapi mengesahkan perjanjian internasional itu melalui aksesi agar kita bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian ada 2 lagi yang mirip lah ya, yaitu acceptance dan approval gitu. Nah, itu bagaimana kita mengikatkan diri pada perjanjian internasional, tetapi itu lebih kepada yang perubahannya gitu atau turunan-turunannya seperti itu gitu kan. Jadi ada macam-macam sih si pengesahan juga, cuma kita ya memang familiarnya tentang ratifikasi aja gitu kan. Nah, itulah gitu ya sekilas ya, ini cuma sekilas kok gitu kan. Kan kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi ya kita diskusi lebih dalam, nggak di podcast ini saya rasa gitu ya tentang senjata nuklir ini gitu kan.
Oke, oke. Kayak Tadi gitu tadi sih. menarik ya, Wit. Jadi Iya, iya. kalau kita misalnya tadi kan dibilang kita meratifikasi tapi ternyata ada klausul dia Mhm. ratifikasinya harusnya 150 Iya, negara. iya. Tapi misalnya klausul itu sudah terpenuhi, apakah ratifikasi ini Iya. sifatnya wajib gitu? Oh, Kalau kita sudah meratifikasi, apakah kita mhm. wajib sifatnya untuk mengikuti semua apa yang tertulis di traktat itu gitu, di perjanjian itu? Oh iya gitu. Artinya kalau misalnya kita itu sudah mengikatkan, diri ya, mengikatkan diri kepada perjanjian internasional itu, maka kita terikat dengan segalanya di situ, gitu kan. Kecuali ini ada kecuali. Eee, Perjanjian internasional itu mengenal yang namanya reservation gitu, bahasa Indonesianya reservasi. Reservasi ini maksudnya itu adalah, pengecualian. Jadi ada kemungkinan si perjanjian internasional itu ada yang namanya reservation, yaitu bisa saja mengikatkan diri, tapi pasal-pasal tertentu kita tidak mengikuti. Itu dimungkinkan gitu. Nah, tetapi jika perjanjian internasional itu ada membuka kemungkinan itu. Gitu. Kalau misalnya tidak membuka kemungkinan itu, ya nggak bisa. Semua harus diikuti. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa meratifikasi seenaknya, tapi kita nggak mau nih pasal-pasal ini nggak mau nih gitu kan. Oke. Itu nggak bisa kecuali memang Oke. dibolehkan di dalam apa namanya perjanjian internasionalnya itu sendiri gitu. Ya seperti Oke, itulah gitu. oke. Seperti itu. Baiklah. Mungkin Nah, kaula muda jadi apalagi. tambah banyak pengetahuannya atau tambah bingung ya. Kalau tambah bingung bisa tulis di komen nanti kita mungkin bisa bahas lagi di podcast selanjutnya. Tapi pertanyaan terakhir, negara mana yang tidak Apa? menandatangani untuk Udah banyak. BNCT itu? Negara itu yang menandatangani itu banyak ya. Yang tidak menandatangani justru kebanyakan itu CTBT. CTBT ini CTBT kan ya. kok komprehensif test ban treaty gitu ya. Mm-mm. Gimana caranya kita mau membuat suatu apa ya pelarangan uji meluruh gitu ya, daya ledak nuklir gitu kan jika negara-negara itu ternyata tidak menandatangani gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang CTBT itu belum berlaku gitu loh. Karena syaratnya itu berat gitu. Jadi Oke. syarat untuk berlakunya CTBT itu seluruh negara pihak yang seluruhnya itu berjumlah 44 ya, 44 ya. 44 itu harus mengesahkan Annex 2 gitu. Lampiran 2 di dalam CTBT gitu. Dan itu harus berlaku 180 hari sejak diratifikasi oleh negara-negara itu. Jadi kalaupun 44 negara itu menandatangani, Mm-mm. maka baru bisa berlaku setelah 180 hari sejak diratifikasi oleh seluruh negara itu. Masalahnya Mm-mm. berapa negara yang sudah meratifikasi atau misalnya yang tidak meratifikasi gitu kan. Nah, Mm-mm. mohon maaf. Dari 44 negara pihak di dalam Annex 2 CTBT itu gitu, ada 8 negara gitu. Yang 5 diantaranya adalah Cina. Terus Mesir ya, Mesir. Kemudian Iran, Mm-mm. kemudian Israel dan Mm-mm. Amerika Serikat Mm-mm. yang telah menandatangani CTBT. Nah, tetapi dia sampai sekarang tidak pernah meratifikasinya, gitu kan. Nah, kan kita Oke. tadi dibahas ya, bagaimana agar kita bisa mengikatkan diri, sign kemudian ratifikasi. Nah, ratifikasi tapi dia tidak melakukannya. Nah, bagaimana mau berlaku kan gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi gitu kan ya, dari 8 negara tadi yang apa namanya 5 di antaranya tadi udah disebutkan, 3 itu bahkan tidak menandatanganinya sama sekali gitu loh. Yaitu India, Oh ya, terus yang tadi disebutkan oleh Sis Emma, Korea Utara gitu, Korea Korea Utara. Utara Oke. dan Pakistan. Dan kita Pakistan. tahu sebenarnya Oke. gitu kan semuanya itu adalah memiliki atau kita tengarai gitu ya, kita tengarai memiliki kemampuan untuk mengembangbiakan atau melakukan hal-hal semacam itulah gitu ya. Nah, ini lebih jauh lagi gitu kan. Bahkan menandatanganinya saja tidak gitu. Bagaimana mau meratifikasi artinya sebenarnya bukan hanya meratifikasi tapi dia aksesi kalau mau kan ya gitu. Nah, itulah mengapa gitu ya sampai dengan saat ini hal-hal yang terjadi di Korea Utara gitu kan yang uji ledak kayak gitu masih tetap terjadi gitu loh karena memang tidak mengikatkan dirinya gitu yang ada ya membuat gaduh aja gitu loh gaduh. Nah cuma memang kita tidak tinggal diam lah ya si negara-negara ini tidak tinggal diam cuma ya ada keterbatasan karena memang kedaulatan itu bukan milik milik Bukan nasional. dunia internasional tapi milik milik negara kita aja gitu. Jadi kekuatannya ada di dalam cooperation gitu loh, cooperation di antara negara. Makanya ilmu ini
memang apa ya, nggak saklek gitu loh, nggak 1+1 sama dengan 2 gitu, nggak semudah itu gitu loh. Nggak Ya, tapi semudah yang itu jelas Ferguso ya. iya, ya begitulah Esmeralda ya. Nah, tapi yang jelas gini, kalau tadi kan kita mulai ke awal, mungkin ini segini dulu aja kali ya, nanti kepanjangan ya. Kalau mau lanjut mungkin nanti kita bahas yang lain lah, misalnya yang lain lagi gitu ya. Tapi intinya tadi dari pertanyaan dari Sis Emma ini adalah eh, bagaimana apakah kita bisa membuat bom nuklir? Sekadar bisa aja gitu kan, sekadar bisa mah gitu. Tapi tidak memungkinkan itu. Kenapa? Karena kita terikat di dalam perjanjian internasional kan gitu ya. Nah, sementara kalau kita mau bikin bom nuklir pun gitu kan ya, itu pasti butuh apa ya, pengayaan-pengayaan lah yang bisa membuat itu menjadi cukup kuat untuk bisa membuat itu gitu. Nah, itu harus ada cooperation dengan negara lain. Nah, sementara negara lain pun terikat untuk tidak melakukan itu kan gitu ya. Nah, jadi adalah suatu keniscayaan bahwa kita itu tidak boleh atau seharusnya ya tak akan pernah ada gitu untuk membuat suatu bom nuklir gitu. Jadi ya kita kan benar-benar peaceful uses ya gitu, Indonesia benar-benar melakukan pemanfaatan tenaga nuklir ini untuk tujuan damai, dan itu sesuai dengan salah satu pilar utama di NPT ya, yaitu salah satunya apa tadi, non proliferation gitu kan, kemudian disarmament, dan terakhir ini ya untuk tujuan damai gitu. Ya Oke, semoga mencerahkan lah baiklah. gitu kan. Ya Baiklah. secerah bunga di belakang itu ya, Sis Emma itu bunga apa itu? Jelaskan Ini lah. bunga, kalau dilihat warnanya ungu ya, ini jacaranda, Iya. temannya Jakarta. Jakarta. Ini bunga yang hanya ada di UQ, not UQ, di Queensland, Australia, I think. Hanya Oh ada di gitu. Queensland Nggak aja ada kayak. nggak ada di misalnya New South Wales gitu, nggak ada itu? I don't know exactly. Oh ya, ngomong-ngomong masalah ini mungkin nanti lagi ya. Ini kan nggak usah panjang-panjang, panjang-panjang malah memusingkan nanti gitu, dan nggak menarik. Gini, hukum internasional juga ada apa ya? Ada irisan-irisan dengan hukum-hukum yang lain ya. Contoh tadi Sis Emma kan menyatakan tentang bahwa ini ada bunga hanya di UK, hanya di Australia lah maksudnya. Australia itu baru-baru ini kan membuat ini nih, apa namanya, kapal selam bertenaga nuklir. Nah, apa kaitannya dengan senjata nuklir kan? Itu nanti kita bahas lagi lah, Oh, itu nggak oke. dikali sekarang gitu kan. Itu topik Ya, ya, yang ya, ya, selanjutnya lah ya, atau ya, bisa mungkin jadi kita kayak bisa gitu. bahas apa ya tadi. Ya cukup menarik, saya kira itu dari segi legal yang dijelaskan oleh Wiwit, bahwa sebenarnya kita terikat oleh perjanjian, kemudian kita tidak bisa untuk membuat senjata nuklir. Tapi pada intinya, kalau menurut saya dari segi humanity ya, ya walaupun dibolehkan gitu, walaupun bisa gitu, tapi buat apa gitu kan? Hanya buat menghancurkan dunia ini dan beserta isinya, itu buat apa gitu? Secara ya keagamaan juga tidak ada untungnya gitu kan ya. Jadi pada intinya yang mau kita kasih tahu adalah bahwa tenaga nuklir di Indonesia itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri, atau kita, atau ya kehidupan ini gitu. Bukan untuk nuklir yang akhirnya merugikan gitu. Mungkin ke depan kita punya PLTN, mudah-mudahan saja, yang akhirnya itu untuk mendukung juga menjadi support atau sebagai sumber dari listrik nasional kita gitu. Ya semuanya untuk manfaat gitu, bukan untuk hal-hal yang menghancurkan. Saya rasa sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Untuk topik selanjutnya mungkin bisa yang mau request bisa put your comment in the comment box. Okay, and then we'll see you next episode. Thank you for join our conversation. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, semoga wabarakatuh. bermanfaat ya.